Nah, ingat baik-baik bahwa ternyata Tuhan itu ingin waktu kita di dunia, kita mulai mengupayakan memuridkan bangsa-bangsa. Nah sekarang lihat ini. Bagaimana caranya agar dunia sadar bahwa mereka butuh menjadi murid Yesus? Yesus kan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang di luar sana bisa pengen jadi murid? Simple, lihat hidup kita. Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling. Berarti dengan kata lain, dengar baik-baik kalimat saya, bahwa ternyata Tuhan perlu bekerja dalam hidup kita supaya mereka jadi tertarik jadi murid Yesus. Sorry itu saya. Kalau sampai dunia lihat kita dan tidak tertarik untuk jadi murid Yesus, berarti kita gagal. Ambil contoh, di sini siapa yang suka wira-wiri Jalan Cipto? Kalau saudara lihat di SMAK itu di Pampang, siswa-siswa yang berprestasi loh. Sekarang pertanyaannya kenapa sih sampai di Pampang begitu? Itu tadi itu saya lihat apa? Itu yang menang di Voice Germany ya. Sekarang pertanyaannya kenapa sampai di Pampang? Supaya orang minimal tertarik untuk menyekolahkan anak itu di SMAK. Simpel dong. Saya mau bilang sama saudara, kenapa Tuhan harus berkati kita? Kenapa Tuhan harus memulihkan hidup kita? Kenapa Tuhan harus mengubahkan hidup kita? Simple. Supaya kita jadi displaynya Tuhan. Di mana dunia bilang gini, ternyata saya butuh jadi muridnya Yesus. Lihat saudara, seharusnya setiap orang yang melihat kita, maka mereka melihat karya Yesus. Dan merasakan kehidupan Yesus dalam kita. Dan menyadarkan mereka untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan itu sebabnya saya melihat bahwa hari-hari ini ada banyak orang Kristen tidak sedang menjalankan misinya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kepentingan, kita punya agenda, kita punya niat-niat yang terselubung di mana kita ingin mengangkat hidup kita memperalat Tuhan untuk kepentingan kita, padahal ternyata kita lah yang harusnya jadi alatnya Tuhan. Oke, nah sekarang lihat ini. Saudara setuju dengan saya bahwa orang percaya itu pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini? Allah itu roh. Berarti dengan kata lain kita ini tubuhnya. Berarti untuk dia bisa melakukan sesuatu, dia butuh kita. Saya ulang. Dia ingin melakukan sesuatu di dunia ini. Tapi masalahnya dia roh. Karena dia roh, maka dia butuh tubuh yang bisa dipakainya. Sekarang sudah ngerti kenapa firman Tuhan bilang tanda-tanda ini mereka orang percaya bahwa mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Berarti dengan kata lain Tuhan sebetulnya ingin menyembuhkan orang-orang sakit. Cuma masalahnya dia butuh media tangan kita. Oke, nah sekarang. Coba lihat, orang percaya ternyata sebenarnya adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kekristenan itu berbicara dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Nah, waktu saya renungkan ini, saya dapat kalimat ini. Tolong direnungkan, teman. Ternyata, alasan Tuhan memulihkan, itu demi dikembalikan keberfungsian, dan demi kemaksimalan produktivitas kita bagi kepentingannya. Saya kasih contoh. Ini HP, terus rusak. Begitu rusak, terus saya bawa ke tempat HP. Untuk diperbaiki. Pertanyaan saya, setelah diperbaiki untuk apa sih? Supaya bisa berfungsi lagi. Karena pertanyaan saya, saudara ingin dipulihkan? Oke, pertanyaan saya, emang waktu sudah pulih terus ngapain? Supaya senang? Supaya happy? Enggak, supaya kita bisa berfungsi lagi. Setuju dengan saya bahwa dosa setan merusak hidup kita? Sampai akhirnya kita rusak. Dan ternyata Tuhan ingin memulihkan. Dipulihkan berarti dengan kata lain demi dikembalikannya keberfungsian dan demi kemaksimalan produktivitas kita bagi kepentingannya. Nah masalah dari banyak orang percaya adalah, saya catat di sini, sangat disayangkan karena banyak orang percaya sedang lupa diri dan terlalu sibuk dengan urusan dirinya sampai lupa akan urusan Tuhannya. Saudara sampai lupa loh, bahwa ternyata Tuhan itu ngirim saudara di dunia ini untuk mengerjakan misinya. Sementara saudara sibuk ngurusin urusan sendiri sampai saudara tidak sadar.